Udara adalah salah satu unsur di bumi yang sangat bermanfaat bagi seluruh kehidupan. Tentunya adalah untuk manusia. Nah, udara tersebut juga dapat tercemar. Kita biasanya menyebutnya yaitu pencemaran udara. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu pencemaran udara? Mari saya jelaskan. Pencemaran udara menurut peraturan pemerintah nomor 41 tahun 99 adalah masuk atau dimasukkannya suatu zat, energi, dan komponen lain ke dalam suatu udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga dapat mempengaruhi mutu udara ambien tersebut, sehingga dapat berpengaruh kepada fungsi dari udara ambien. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pencemaran udara adalah adanya substansi fisik, kimia, dan juga biologi ke dalam suatu udara di atmosfer, sehingga dalam jumlah tertentu dapat berpengaruh pada kesehatan manusia, tentunya pengaruh yang buruk. Menurut data WHO tahun 2022, didapatkan 7 juta kematian manusia akibat adanya polusi udara di dunia setiap tahunnya. Nah, dari situ kita dapat melihat bahwa pencemaran udara ini tentu sangat berbahaya bagi kehidupan di bumi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pencemaran udara. Pencemaran udara ada berbagai sumber, ada yang alamiah dari alam itu sendiri, dan ada buatan atau dari kegiatan manusia. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai pencemaran udara akibat kegiatan manusia, khususnya pada sumber tidak bergerak, yaitu pada kegiatan pabrik. Untuk regulasi terkait yang mengatur tentang pencemaran udara pada hal ini, yaitu pertama ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang baku mutu emisi mesin dengan pembakaran. Pasal 1 ayat 7 yaitu berisikan tentang baku mutu emisi adalah nilai pencemaran udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien. Yang kedua yaitu ada pasal 1 ayat 8 yang berisikan tentang beban emisi maksimum adalah beban emisi gas buang tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke udara ambien. Yang ketiga itu ada pasal 1 ayat 15 yang berisikan tentang emisi fugitif adalah emisi yang secara teknis tidak dapat melalui cerobong atau sistem pembuangan emisi yang setara. Yang terakhir adalah pasal 9 ayat 2 yaitu berisikan tentang pemantauan emisi dengan menggunakan metode isokinetik. Kandungan yang terdapat dalam pencemaran udara antara lain, yang pertama, terdapat partikel debu, yang merupakan partikel padat dalam udara yang berasal dari kegiatan industri, debu jalan raya, pertanian, dan konstruksi. Yang kedua, terdapat gas polutan yang dihasilkan dari kegiatan manusia seperti industri, transportasi, pembakaran bahan bakar, dan pertanian. Yang ketiga, partikel organik yang berasal dari bahan organik seperti serbuk kayu dan proses pembakaran sampah. Yang keempat, polutan udara dalam ruangan yang berasal dari sumber seperti asap rokok, bahan kimia dalam produk pembersih, dan cat. Lalu, setelah mengetahui bagaimana pencemaran udara itu, yuk kita simak untuk lebih mengetahui sumber pencemaran udara yang salah satunya akibat dari asap pabrik. Faktor penyebab dari pencemaran udara akibat dari asap pabrik yang pertama, zat emisi yang termasuk sulfur dioksida, nitrogen dioksida, karbon monoksida, partikulat, dan hidrokarbon. Kebutuhan industri yang padat ikut menjadi faktor yang penting dengan penggunaan energi yang tinggi, konsumsi sumber daya alam yang besar seperti pabrik semen, pabrik makanan, pabrik besi, dan pabrik baja. Nah, untuk mengukur kualitas udara menggunakan skala API atau Air Pollution Index dengan 0 artinya konsentrasi 0 atau tidak berbahaya, 100 artinya standar kualitas udara, 200 artinya waspada, 300 artinya peringatan, 400 artinya darurat, 500 artinya bahaya yang signifikan. Faktor selanjutnya yaitu dari pengelola yang bisa berupa pengujian periodik yang jarang dilakukan,
kepatuhan akan peraturan yang relatif jarang dipatuhi, tidak teliti dalam mengelola emisi dan polusi udara, tidak memahami pemilihan teknologi dan peralatan yang sesuai untuk membantu mengurangi emisi dan polusi udara, serta pengecekan yang tidak dilakukan secara berkala. Faktor yang terakhir yaitu dari alat, yang bisa berupa pembersihan alat pada cerobong asap yang jarang dilakukan, dan alat penyaringan yang kurang efektif. Baik teman-teman semuanya, jadi kita akan melakukan wawancara terhadap salah satu masyarakat yang ada di sekitar pabrik gula ini. Baik, pertama-tama perkenalkan nama Mbak. Halo, nama saya Putri, umur saya 27 tahun. Oke, baik Mbak. Jadi, apa yang Mbak rasakan ketika Mbak berlokasi di sekitaran pabrik gula ini? Yang dirasakan sih mungkin kalau lagi masa giling aja ya, itu debu sih mas sebenarnya, debu-debu hitam gitu, itu numpuk banget di halaman rumah. Terus kadang juga kalau jemur baju, buat orang-orang yang jemur baju di luar, itu juga lumayan mengganggu. Untungnya mereka kan pabrik gula ini gilingnya tuh cuma 6 bulan sekali, 1 tahun 1 kali, cuman selama 6 bulan, bukan kayak setiap hari gitu. Itu sih. Jadi bisa didefinisikan Mbaknya terganggu gitu Mbak ya? Ya lumayan lah, maksudnya bikin kotor rumah aja. Bikin kotor rumah, terus juga itu sih, kalau misal lagi masa giling, perjalanan itu jadi lumayan terganggu sih mau ke arah rumah, karena kan banyak tuh truknya, truk tebunya tuh banyak banget sampai antri-antri. Itu yang bikin kayak akhirnya udaranya tuh jadi panas, polusinya dari truk itu, terus debu juga karena kan tebu yang dibawa itu kan kotor ya, maksudnya habis dari pencabutan. Jadi lumayan sih kalau berangkat pagi, apalagi siang-siang itu kerasa banget udaranya tuh nggak kayak biasanya. Walah begitu Mbak ya. Jadi, kalau misal efek samping yang Mbak rasakan gitu di saat berada di lokasi sekitar pabrik gimana Mbak? Efek sampingnya apa ya? Ya mungkin nggak nyaman aja. Nggak nyaman kan karena kaki jadi kotor terus. Habis itu tadi polusi juga. Kalau mau pergi-pergi tuh jadi nggak nyaman. Terus mungkin juga ini sih, aroma juga, aroma dari penggilingan tebu itu menurutku nggak terlalu enak sih mas. Jadi ya lumayan lah pencemarannya ke penciuman juga. Walah begitu Mbak ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa mbaknya sendiri ini tidak mungkin cukup terganggu oleh operasinya pabrik gula ini. Jadi sekian dari saya yang dapat saya sampaikan pada saat wawancara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, solusi yang dapat disarankan yaitu menghimbau para pemilik pabrik untuk mengikuti peraturan Menteri Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan, dan juga bisa memperbanyak pepohonan dan tumbuhan hijau di sekitar lingkungan area pabrik, menggunakan cerobong asap sesuai dengan regulasi yang ada, dan memberikan filter atau penyaring polutan pada cerobong asap.